Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di pertemuan sebelumnya Bunda Febri sudah menjelaskan mengenai hitung campur. Di pertemuan kali ini Bunda akan menjelaskan hitung campur pada pecahan. Nah, masih ingat bukan tentang pecahan ya? Kita flashback di kelas 4 dan juga kelas 5. Dan sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan dipersiapkan untuk buku dan juga alat tulisnya. Kita mulai ya pelajaran matematika hari ini dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, pada pelajaran operasi hitung campuran pecahan, kita harus mengingat tentang jenis-jenis dari pecahan ya. Mulai dari pecahan biasa, kemudian ada pecahan campuran, kemudian juga ada pecahan desimal ya, dan bentuk apa yuk? Persen ya. Nah, ini biasanya yang sering kali selalu muncul ya di kelas 4, kelas 5, kelas 6, sedangkan pecahan biasa sudah dikenalkan di kelas 3. Pecahan biasa masih ingat? Bentuknya adalah seperti ini ya. 5/4 ini kalau dijadikan campuran berapa yuk? Penyebutnya tetap ya 4, sedangkan 5 dibagi 4 dapat 1, sisa 1 ditaruh di sini menjadi pembilang ya. Sedangkan pecahan desimalnya 5/4 kita ubah menjadi pecahan desimal. Ingat ya, kalau desimal itu penyebutnya diubah per 10, per 100 atau per 1000. Kalau penyebutnya 4, berarti nanti kita jadikan menjadi per 100 dengan cara dikalikan 25 dikalikan 25. Jadi 125 per 100. Dan penulisannya adalah 0,125 atau 1,25. Yang betul adalah 1,25 karena penyebutnya 100 ya, sehingga di belakang koma ada 2 angka. Ya anak-anak ya. Nah, kalau ini kita jadikan persen ya, menjadi 125%. Bagaimana? Kita flashback sebentar ya ke belakang, ke kelas 4 dan juga kelas 5. Sebelum nanti Bunda akan memberikan beberapa contoh soal hitung campur. Nah, di sini Bunda mempunyai pecahan desimal 2,8. Nah, kalau dijadikan pecahan biasa jadi berapa yuk? Ya, pertama langkahnya adalah kalian harus membuat menghitung ini dulu. Kalau di belakang koma ada 1 angka, berarti penyebutnya adalah 10 ya. Setelah itu pembilangnya berapa Bunda? Apakah 2,8 atau 28? Pembilangnya adalah semuanya ditulis 28. Ini pecahan biasa. Kemudian disuruh menjadikan pecahan campuran. Nah, kalau pecahan campuran tetap penyebutnya harus ditulis lagi 10 biar tidak lupa. Kemudian caranya untuk mengisi ini ya, mengisi kotak ini. Mengisi kotak ini adalah hasil dari pembagian, sedangkan di kotak ini adalah sisanya. Nah, bagaimana Bunda menghitungnya? Caranya untuk mengisi kotak merah adalah 28 dibagi 10, itu dapat berapa yuk? Dapat berapa dan sisa berapa ya? Dapat 2 ya, diisi 2 di sini. Sisa berapa? Sisa 8 ya, diisi di sini. Jadi yang kotak ungu ini adalah sisa pembagian, sedangkan yang kotak merah ini adalah hasil pembagiannya. Ya, semoga kalian paham ya anak-anak ya. Kita flashback ke kelas 4 dan juga ke kelas 5. Nah, berikutnya anak-anak ada pecahan 9/5 di sini. Perintahnya adalah mengubah ke dalam bentuk desimal, kemudian persen dan pecahan campuran. Oke, kita rubah ke bentuk desimal terlebih dahulu ya. Kalau penyebutnya 5 kira-kira jadi berapa? Ya, ayo. 5 ini jadi 10. Kita kalikan 2, kemudian 9 kalikan 2 juga ya. Penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga harus sama, dikalikan 2. Hasilnya 10. Ini hasilnya adalah 18 ya. Jangan sampai kalian menulis 0,18. Ini salah ya. Jadi yang betul adalah ayo yang betul berapa yuk? Jadi kalau penyebutnya ini 10 ya, tadi seperti tadi kita tinggal apa namanya?
menulis 18 karena 10 berarti hanya ada satu angka di belakang koma. Perlu kalian ingat ya, kalau sudah penyebutnya itu 5 kemudian 2, pasti nanti ini jadi pecahan desimal per 10 ya. Kemudian kalau misalnya ada 4 kemudian 25 ya, ini per 100. Kalau ada 8 terus 125, nah nanti penyebutnya menjadi per 1000. Ini ya. Nah, ini biasanya kalian harus mengingat angka-angka ini dalam mengubah ke dalam pecahan desimal. Setelah itu 9/5 kita jadikan ke dalam bentuk campuran. Caranya sama. Penyebutnya ditulis terlebih dahulu 5. Kemudian 9 dibagi 5 dapat berapa? 1. Sisa berapa? 4 ya. Nah, ada lagi tadi disuruh menjadikan ke persen ya. Jadi persen itu anak-anak kalau menjadikan ke persen itu adalah penyebutnya dijadikan ke dalam 100. Jadi 9/5 dikalikan berapa yang hasilnya itu 100 begini ya. Jadi pengalinya adalah 100 dibagi 5. Pengalinya adalah 20. Di sini juga sama, 20. 9 kali 20 180. Berapa persen penulisannya? Ini kalau ditulis dalam persentase yaitu 180%. Ini ya, semoga kalian memahami untuk mengubah pecahan biasa menjadi campuran, menjadi desimal dan juga menjadi persen. Sekarang Bunda punya contoh HOTS ya, seperti di buku Sakti. Di sini contoh HOTS-nya adalah 2/m sama dengan 0,008. M ini adalah sebuah penyebut atau pembilang. Ayo yang di bawah penyebut. Jadi 2/m ini harus kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadi berapakah? Kita hitung komanya. 1, 2, 3. Berarti 1000. Penyebutnya adalah, pembilangnya adalah 8 ya. Jadi 8/1000. M-nya ini bagaimana Bunda menghitungnya? Kita kalikan silang ya. M kali 8 dan 1000 kali 2. Jadi 8 kali M sama dengan 2 kali 1000 ya. 8 kali M sama dengan 2000. M sama dengan, nah gak usah bingung ya anak-anak ya. Di sini ada perkalian, maka lawannya adalah kalau pindah ruas kemarin menjadi pembagian. 2000 dibagi 8. Jawabannya berapa yuk? 250. Ini ya. Jadi M adalah 250. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya, masih soal HOTS ya. Di sini ada N per 125 sama dengan 0,96. Di sini yang ini pecahan desimal ini harus kita ubah ke dalam pecahan biasa. Jadi N sama dengan 125 sama dengan 96/100. Caranya sama, kita kalikan silang. Nah, seperti ini ya. Jadi N dikalikan 100 sama dengan 96 dikalikan 125. Nah, kalian kalau menghitung 96 kali 125 dibagikan 100 ini terlalu lama. Jadi caranya bisa langsung seperti ini. N sama dengan 96 kali 125/100. Kita sederhanakan, kita bagi. Di sini ada, kita coret sama-sama dibagi 25 ketemu dengan 5, sedangkan ini ketemu dengan 4 ya. Jika kita tulis lagi di sini berarti N sama dengan 96 dikalikan 5/4. Nah, ini kan bisa dicoret juga. 96 dan 4 ya. Nah, habis ya. Ini dapat 24. Nah,
Jadi N-nya ketemu berapa ini anak-anak? N-nya ketemu 120. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Kalau sudah ada bentuk yang seperti ini ya, kalau sudah ada bentuk yang seperti ini ubah dulu ke dalam pecahan biasa ya. Kemudian kalau sudah ketemu adalah dikalikan silang ya. Pasti nanti ada beberapa soal-soal lain yang modelnya sama. Penjelasan berikutnya adalah menyelesaikan masalah operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Contoh ya, di sini di nomor 1 ada 8,5 ditambah 2 3/5 dikurangi 2/5. Ini soal di kelas 5 loh ya. Berarti kalau kelas 6 ini harus sudah mahir. Kita jadikan pecahan biasa dulu. Di sini ada 85/10 ditambah 13/5 dikurangi 2/5. Nah, apakah bisa langsung kita hitung? Tentunya tidak bisa, karena harus disamakan penyebutnya ya. 85 ini kan harus jadi 10. Berarti dikalikan 2 ya pembilangnya. Ditambah 26 dikurangi 4/10. Masih bingung 26 dari mana dan 4 dari mana? 26 itu dari 13 dikalikan 2. 4 itu dari 2 dikalikan 2. Kenapa kok dikalikan 2? Nah, penyebutnya ini kan 5. Harus kita jadikan 10, disamakan ya. Oke, lanjut. 85 ditambah 26. Ayo berapa? 111 dikurangi 4/10. Ketemu berapa? 107/10. Kalau kita jadikan desimal, penulisannya gimana ayo? Apakah 1,07 atau 10,7? Jawabannya adalah 10,7. Ini ya. Jadi kalau anak-anak kalau misalnya jawabannya itu pilihan ganda dan kalian bingung, nggak ada bunda jawaban 107/10, nggak ada. Kamu bisa mengubah ini menjadi campuran ya. Kalau ini 107/10 jadi campurannya berapa yuk? Dapat 10 ya, jadi 10 7/10. Sedangkan kalau desimalnya ya 10,7. Seperti ini ya anak-anak. Ini adalah yang bentuk penjumlahan. Sekarang agak sedikit sulit lagi. Kita ke perkalian dan pembagian bentuk pecahan. Nah, saya kasih contoh soal. Bunda kasih contoh soal dulu. Seperti 1/3/4 dibagi 0,7 dikalikan 45/100. Aduh, ini gimana ini bunda? Kalian tidak usah bingung ya. Jadikan pecahan biasa semuanya. Jadikan pecahan biasa. Ya. Kenapa kok biasa? Karena di sini ada pembagian. Kalau nggak jadikan pecahan biasa nanti kalian bingung anak-anak. Nah, ini berapa ini? Kalau jadikan pecahan 1 kali 4, 4 tambah 3, 7/4 dibagi 7/10 dikalikan 45%. Nah, ingat rumus ya. Dalam menghitung pembagian bentuk pecahan, kita harus membalik lawannya. Dibalik maksudnya gimana? Penyebutnya jadi pembilang. 7/4 dikalikan 10/7 dikalikan 45/100. Ya, kita coret nih, habis ya kan. Kemudian kita coret lagi, ini sama ini dapat berapa? Dapat 10 ya. Jadi yang warnanya senada, yang sama, itu berarti habis dibagi, ini sama ini. Nah, hasilnya anak-anak berarti 45/4 kali 10. Berarti 45/40.
ya. Jadikan kepecahan campuran, berarti dapat 1 sisa 5/40. Ini sebenarnya bisa lagi disederhanakan. Jadi berapa yuk? Saya taruh di sini ya. Maaf papanya nggak muat. Jadi hasilnya 1/8. Ini. Kok bisa 1/8 dari mana? Ini loh sederhanakan. 5 dibagi 5 ya. Nah, ini loh. Bagi 5 bagi 5. Ya. Jadi ketemunya ini 1/8. Dipahami ya anak-anak ya. Semoga kalian paham. Sebelum Bunda kasih pembahasan soal lagi, sebelum nanti Bunda kasih hadiah. Di nomor 2 ada 41/5 dikalikan 3/20 dibagi 0,8. Yuk, sama, kita jadikan kepecahan biasa semuanya kayak tadi ya, dijadikan pecahan biasa ya. Kita mulai dari sini. 4 kali 5 tambah 1, 21/5 dikalikan 3/20 dibagi, nah ini biasanya jadi berapa? 8/10 sama dengan 21/5 dikalikan 3/20 dikalikan 10/8. Oke, ada yang bisa disederhanakan di sini? Ada ya. Contohnya adalah ini. Nah, habis ini dapat 2. Begini ya. Sudah nggak ada lagi ya yang bisa dicoret atau disederhanakan. Kita hitung sekarang hasilnya. 21 kalikan 3/5 kali 2 kali 8 sama dengan berapa yuk? 63/80. Ini ya hasilnya. Nah, oke, sekarang kita ke soal nomor 3 sebelum nanti Bunda kasih tugas ya. 45% dibagi 0,60 dikalikan 21/4. Ya, hasilnya kita jadikan pecahan biasa semuanya. 45/100 dibagi 60/100 dikalikan 9/4. Nah, di sini 45/100 dikalikan 100/60 dikalikan 9/4. Ini habis ya. Jadi ada yang habis dibagi seperti ini. Ini habis ya. Kemudian ada lagi ini ya. Kita bagi 3 ketemu 3, kita bagi 3 ketemu 20. Ya. Next berikutnya. Berarti 45 dikalikan 3/20 kali 4. Ya. 45 kali 3 berapa yo? 135/80. Kita jadikan pecahan biasa. Jadi 80, 155. Masih bisa disederhanakan ya. Kita bagikan 5, yaitu 1/11/16. Ini ya anak-anak ya. Dalam mengerjakan hitung campur, perkalian, pembagian. Ingat kalau dalam pembagian menghitung 2/5 dibagi 4/10 ya. Ingat tandanya, kalian harus membalik ini. Membalik pembaginya, ini harus dibalik ya. Jadi 2/5 dikalikan 10/4 ya. Ingat ya, jadi lawannya ini harus dibalik ini ya. Kemudian hasilnya ini habis dapat 2, tinggal 4/4 sama dengan 1. Ya, diingat-ingat dalam pembagian. Kemudian ada lagi misalnya ada pecahan seperti ini. Nah, ada 1/2, desimalnya berapa? Ini sudah hafal, harusnya di luar kepala, nggak usah menghitung ya. Jadi ini adalah 0,5.
Kalau dalam persen 50% ya, setengah. Kalau 1/4 ya langsung 0,25. Dalam persen 25%. Sedangkan kalau 3/4 jadi berapa? 0,75. Ya, dalam persen 75/100. Ada 1/8. Jadi 0,125. Dalam persen 125%. Ini adalah istilahnya itu rumus ya. Maksudnya tuh sudah di luar kepala. Kalau ada soal yang bentuknya seperti ini, kalian langsung oh ini ya. Nah, setengah, 1/4, 3/4, 1/8 ya. Dicatat anak-anak biar kalian nanti mudah dalam mengerjakan ya. Baik, untuk soalnya adalah demikian penjelasan dari Bunda Febri. Semoga penjelasan ini anak-anak bisa memahami ya, meskipun masih belum maksimal. Jangan lupa anak-anak dikerjakan tugasnya di buku catatan matematika, ditulis dengan rapi dan menggunakan cara. Ingat ya, setelah belajar kalian harus bisa bertanggung jawab dalam menggunakan HP. HP hanya digunakan untuk belajar saja. Cukup sekian dari Bunda, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.